dulu bucin goblok. Jadi bulog berbaur dengan teman-temannya yang perempuan itu. Aduh, ntar di penalti aku. Kepedesan lagi gue. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Belum ya? memang sih kalau gue ingat yang kemarin itu mereka tuh jadi pas masuk ke tema. Iya, Makanya makanya. openingnya lebih bagus yang kemarin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hai guys, kembali lagi. Nggak kembali lagi, ini baru pertama kali. Enggak, maksudnya kita ketemu lagi gitu. Kita ketemu lagi kak. Kita berdua. Kita berdua. Oh, kita berdua. Ini udah di-record belum? Udah. Bagus kalau gitu. Kita maksudnya kemarin-kemarin kan ketemu di kafe, Iya. ketemu berapa kali kan. Tapi kita pertama kali bikin podcast namanya Podgil. Nah. Ricu dong. Gimana? itu yang dibutuhkan itu loh. Jadi ini kemarin kita podcast Iya. kadang Ulang-ulang. Podgil, podcast Anggi dan Gila. Kak, Bukan tegil ya, bukannya. apa? Podgil. Podcast Anggi. Podcast Dila dong. Anggi. Oh iya, oke. Podgil. Podgil. Oh iya sih bener Podgil, Podgil. Oh iya, bener kan? iya bener. Agak Angginya ngangong kan banget dari ini. Podgil. Malahan banyakan ke Angginya daripada aku. Podgil. Enggak, kagak ada. G-nya Gi. doang. Anggi. Di ilnya. Ya udah impas berarti. Dua-dua. Yang bikin siapa? Aku. Oh iya. Iya, aku yang Oh iya. Dia nanya, Oke. kreator nanya kira-kira apa ya temanya, nama podcastnya. Aku bilang, udah Podgil aja. Podgil anjir, podcast Anggi Dila. Bener kan? Lucu nggak? Lucu anjir. Oke, aku appreciate kali ini sama kamu. Aku appreciate karena di luar ini aku nggak tahu loh. Aku kira Mas yang bikin Enggak, ini aku. atau Mas Aku. kamu ya. Keren kan aku? Kayaknya gitu. kamu jadi tim kreatif aja deh. Jadi aku gak boleh ada di depan layar ini. Ya aku sedih banget loh. Ini memang boleh kan kayak gitu. Emang kamu gak kangen sama aku udah Enggak seminggu sih. gak ketemu? Enggak. Aku gak ingat. Enggak Kangen banget. Kita bohong anjir. kangen lo tau nggak? Apa? Gue ngomong kangen tapi gue sambil mikir tuh perabotan. Anjir, sumpah ya. Apa mau beli itu lemari? Aku gini, iya kangen tapi gitu. Gak jelas banget. Sumpah gak jelas, kadang serandom itu guys. Oke, kita balik lagi. Dari namanya apa tadi? Podgil. Kak, Singkatan. Singkatan. Jangan dilupain Kak. Enggak, Nanti orang-orang gimana? Enggak. Iya. Podgil. Enggak, aku enggak lupa. Oke. Jadi apa namanya? Podgil singkatan dari podcast Anggi dan Dila. Dari nama lengkap siapa? Aku Nur Fadila Faras. Aku Noor Kak namanya. Oke. Kamu pengen tahu nggak nama lengkapku siapa? Mau tahu banget, tapi pasti jauh banget dari Anggi Kaparang kan? Yes, betul sekali. Apa? Nama lengkapku adalah Ferliza Tazia Anggraini. Panjang banget. Itu kenapa bisa jadi Anggi Kaparang? Kayaknya kalau dibahas di sini panjang kali. Ya kasih tau dikit. Oke, dikit aja ya. Ferliza Tasya itu namanya orang tuaku. Oh. Nah, namaku sendiri yang khusus buat aku itu Anggraini. Nah, nenek aku manggilnya Anggi atau Anggi gitu, bebas oke. kan. Tapi kebanyakan Anggi gitu. Oke. Dan itu nenek aku yang ngasih nama Anggi gitu. Tapi kebanyakan teman-teman kalau baca Anggi jadinya Anggi gitu. Oke. Nah, Terus Kaparang itu marga Manado. Oh, Keluarga Manado. Oh, gitu. Udah, nggak usah dipanjang-panjangin. Padahal dia bilang dikit, nggak taunya panjang. Iya, makanya ntar durasi nih, Iya. nggak bisa nih. Enggak ada durasi nih. Kita sampai puas aja. Beb, Sampai aku puas aja. repot guys, repot banget. Oke, Jadi kita tuh mau ngapain Kak? Kita ngapain sih bikin Podgil ini? awalnya kita sharing curhat-curhat ya guys, Yes. karena sesama perempuan kan pasti banyak banget obrolan dan cerita-cerita, apalagi dari pengalaman-pengalaman kita berdua gitu. Bukan berarti kita
ngungkit masa lalu ya, Yes, enggak. betul. Jadi jangan tersinggung buat orang-orang yang ngerasa yang pernah deket sama kita, enggak. Jangan. Enggak. Ini pure pengalaman kita aja sih. Cuman sharing-sharing aja. Iya, mau Gitu. sharing-sharing aja. Iya, aku jadi bingung. Enggak boleh bingung, enggak. Iya, pokoknya kita mau sharing aja, siapa tahu kalian juga ada cerita apa atau ada masukan apa buat kita. Kak, coba dong bahas tema perselingkuhan atau tema toxic relationship. Itu kita bisa sharing LDR. ke kalian, betul. LDR. LDR kayak aku pernah LDR. Oh ya? Kang pernah enggak LDR? Pernah sih dulu, tapi zaman sekolah ya. Enggak yang sekarang. Kalau sekarang kan udah punya suami. Iya, Dulu. dia nge-highlight suami mulu kan. Iya, udah tahu dia udah punya suami, tahu. Tapi jangan salah loh, banyak kalau tiap aku live sosial media, Iya. di akun-akun sosial media yang lagi in sekarang, itu aku selalu dibilang SMA-nya kelas berapa, kayak gitu kan. Dulu aku happy, aku masih kelihatan muda, tapi lama-lama kayak dibilang bocil digituin. Jadi kayak ya Awet udahlah, muda aku tahu sesuai kan. umur aja lah gitu. Oh, emang Jangan lah, jangan. Ya nggak mau juga kalau dibilang. Ada juga yang suami istri juga ada LDR kan? Iya, aku pernah nemuin. iya, tapi emang works pacaran aja nggak works, apalagi udah suami istri. Kadang ada beberapa orang yang works, ada yang enggak. Iya, gitu. kalau Kak Anggi tipenya yang works atau nggak LDR? Kebetulan aku dapat pengalaman yang tidak works ya. Iya. Jadi nggak works sama sekali. Jadi menurut aku wasting time gitu. Wasting Kalau time. kamu sama siapa Aku- LDR-nya? Adalah. Nggak boleh gitu. Enggak. Orangnya ada di sini nih. Enggak. Kalau aku juga nggak works lagi LDR. Aku nggak bisa banget lagi guys LDR. Oh gitu. Aku nggak bisa itu karena kalau ngomongin apa tadi Kak, love language, aku kan love language-nya Banyak. physical touch. Hampir semuanya sih aku diborong. Jadi Emang iya sih, bener. ya kan, Scorpio. Scorpio bener. Scorpio Kebetulan tuh aku gitu. Scorpio sama kayak suaminya Kak Anggi. Jadi dia pasti tahu. Iya, jadi Gitu. aku memahami banget tipe kita bukan bermaksud untuk menjadi kafir ya, membahas zodiak. Ya kan? Oh iya kan? Soalnya kan ada Karena banyak banget teman-teman yang masih lu percaya zodiak gitu. Iya betul. Terus ntar Seru-seruan. ini buat seru-seruan ini aja buat loh. apa namanya, buat apa ya? Ya masukan-masukan aja sih, nggak yang terlalu kita mendominasi zodiak, mempercayai zodiak gitu, enggak gitu. Yes, Tapi betul. emang kebanyakan Scorpio itu orangnya menguasai 5 love language itu. Apa aja sih Kak? Termasuk Kan kamu, ada act of service. Aku act of service nggak ya? Yang aku lupa act of service. No, quality time. Quality Wah, time. aku butuh banget quality time, makanya aku nggak bisa LDR. Terus physical touch sama apa ada dua lagi? Words of affirmation. Aku kayaknya enggak sih. Word of affirmation kan yang kayak kamu ganteng banget, kamu cantik banget sayang. Ya Oh iya? ampun. Iya, Kamu word of gitu? iya gitu nggak sih? kamu gitu. Iya. Oh iya, benar. Aku nggak gitu sih. Aku gitu nggak sih? Hah? Aku gitu nggak? Suami aku gitu. Suami aku tuh dikit-dikit kayak kamu happy nggak gitu. Oh, Kamu itu cantik dia. banget. Iya, gitu. itu dia sih. Kalau aku mah, ih kamu ganteng banget, enggak sih. Kalau kayak, tapi kadang iya kayak, TikTok. tapi kadang iya Kak, tapi kadang iya Ada kayak, lagi. iya bener. Aku tuh kadang bilang, yang kamu cakep banget dari ini. Oh iya, gitu. Lagi ganteng, iya gitu. Ya, Cuman berarti- bukan nggak seyang word of affirmation orang-orang gitu loh. Satu lagi, Satu lagi receiving gift. nerima Kasian banget. receiving gift. Aku suka banget sih. Aku sih suka yang nerima kado kayak Kayaknya misalkan, semua itu. Iya, Iya. tapi emang iya sih bener. iya kan, kayak misalkan Scorpio gitu. Kak Anggi suka nggak kalau misalkan tiba-tiba dikasih bunga? Apa ya? Gak usah mikir gitu dong, kalau aku bisa langsung jawab Kadang suka, kadang maksudnya bukan aku tidak menghargai yang ngasih ya, cuman menurut aku mungkin aku dari kecil nggak yang dibiasain dengan kasih-kasih kayak gitu, jadi mungkin be aja gitu. Tapi kalau misal ada salah satu pasangan, maksudnya banyak tuh pasangan. maksudnya ada pasangan kita yang ngasih gitu ke kita, aku appreciate gitu, karena iya. wah jadi cinta nih gitu. Oh, oke, Jadi baik. makin gitu. Iya, oke baik. Itu ya ada 5 tuh. Biasanya sih yang aku tahu karena aku Scorpio nih, yang ini bukan berisik banget motor. Sumpah berisik banget motor. Ya aku sih sebenarnya bukan yang zodiak banget, cuman kayak yang udah-udah sih biasanya Scorpio tuh mengeborong 5-5-nya si iya namanya. Love language. Nah, Nah,
Iya. Nah, karena aku hampir punya semuanya itu, makanya aku tuh nggak bisa LDR. Karena aku kan butuh si fisikal nih. Aku tuh butuh, bukan berarti yang harus gimana Butuh ya. disayang-sayang. Aku butuh senderan gini kayak gitu. Uyel-uyelan. Terus iya, terus apalagi kan tadi aku apalagi sih tadi? Words of Oh, affirmation. Enggak, bukan. Kagak apa Bukan. gitu-gitu. Quality time. Quality time. Aku tuh suka banget cerita. Makanya sama Kanggi juga aku suka cerita. Makanya aku tuh butuh quality time yang bagus dengan kakakku ini. Nah, Makanya kita cocok ya, kita bikin podcast ini, nah, guys. betul. Gitu. Semoga Daripada kita langgeng ya. amin ya Allah. Harus dong, karena silaturahmi itu penyambung rezeki kita Iya, gitu. anjay. Ih, Amin. Ustazah. Beda guys kalau ngobrol sama ustazah tuh beda gitu. Iya. Terus apalagi sih Kak? Ya pokoknya itu ya. Enak banget, sumpah. Oh iya. Beneran loh. Oh iya. Jangan gitu dong, aku jadi pengen. Green tea. Terus Enak banget. Cobain deh, mau nggak? mau nanti. Terus apalagi? Iya kan Abis itu kalau apa? aku tipenya nggak bisa tuh LDR karena aku kan emang butuh quality time dan harus ada keep in touch ya. Maksudnya harus kayak bukan yang megang-megang gimana ya guys, lebih ke butuh teman senderan atau gitulah, paham kan? Nah gitu. Kalau Kak Anggi? Kalau aku bukan, sekali lagi kita bukan mendewakan zodiak ya, tapi apa namanya, kebanyakan orang yang aku temuin kayak kebetulan aku Aquarius. Jadi Aquarius tuh terkenal dengan cuek, sangat-sangat cuek gitu. Jadi menurut aku kalau hal-hal kayak gitu tuh kayak masih bisa diatasi lah gitu. LDR gitu masih bisa diatasi. Nggak yang terlalu menjadi hantu, aduh LDR nih nggak bisa nih, aku harus ketemu, nggak gitu. Jadi aku pernah LDR 3 tahun dan 1 tahun ini nggak komunikasi sama sekali karena dia harus pendidikan gitu, pendidikan di luar kota dan dia nggak boleh pegang HP selama setahun itu gitu, dan sisanya 2 tahun bisa komunikasi kayak gitu, mungkin sebulan sekali gitu, karena kan nggak boleh, karena pendidikan ya gitu. Oke. Kalau biasanya nih, ini pertanyaan aku banget lagi, karena aku sering menghadapi keributan karena LDR itu ya. FYI, aku tuh waktu itu LDR kuliah, karena aku kuliah Di mana? di kota lain, di Purwokerto, dan Bukan pacar Purwosari ya, bukan ya? bukan, beda. Kan? Purwodadi sekalian. Beda dong, Kak. Ada Purwakarta, Apa sih, aku nggak hafal gitu. Ya udah, ini Purwokerto di Jawa Tengah. Oh iya iya. Itu kampung Iya, papaku. Pokoknya di Purwokerto, pacar aku pada waktu itu di Ya Jakarta. kan sampai sekarang, nggak boleh gitu dong. Galau masnya pulang-pulang ini. Kita Ya nggak udah. jadi podcast, kita nggak tidak ngelanjutin podcast karena ide apapun itu dari dia. Betul, iya betul. Iya pokoknya gitu. Tunggu aku mau Di ngomong apa ya? Purwokerto. Iya di Purwokerto kan. Aku kan kan aku jadi bingung ya mau ngomong apa, enggak ingat. Iya, pokoknya kan kalau aku tuh nggak bisa Kak. Kalau dan jadinya tuh banyak keributan kecil gitu kayak ya biasanya tuh kalau aku tipenya tuh pasti banyak juga nih yang kayak gini. Kalau kangen malah ngajak ribut. Oh iya. Ada, Tapi tahu emang nggak sih, kebanyakan cewek kayak gitu Iya nggak sih, ya kan? Jadi bukannya, padahal mah ya kalau udah ketemu ya kayak ya udah, yang penting mah ngelihat aja tuh udah tenang gitu kan. Adem-ayem. Pas LDR tuh kayak ada aja yang bahan ribut. Nah kalau kalau Kak Anggi, Kalau aku pernah dulu sama suamiku kan sempet LDR, nggak ada sebentar tapi ya. sebentar doang gitu. Dan emang kalau perempuan kan kalau kangen kan emang suka bikin ribut kebanyakan Iya, betul. gitu. Karena kita bingung mengutarakan rasa rindu, karena kan kalau perempuan itu gengsinya tuh lebih tinggi daripada laki-laki. Karena kan kalau laki-laki itu dia suka yang to the point gitu. Aku kangen nih gini. Kadang kebanyakan cewek itu yang kayak mau bilang kangen, ntar aku dibilang lemah, ntar aku dibilang gini-gini kayak gitu. Iya betul. Kayak gitu sih. Jadi kalau kamu memang tipe yang harus komunikasi, harus sering ketemu meskipun LDR, tapi seenggaknya ada waktu-waktu seminggu sekali atau 2 minggu sekali yang harus ketemu gitu, tatap muka. Betul. Aku Jadi- harus gitu. Jadi nggak menghilangkan komunikasi yang sampai enggak gitu sama sekali. Iya betul, aku nggak bisa kayak gitu. Kalau kayak aku dulu kan setahun full nggak komunikasi sama sekali tuh. Jadi kalau Iya. misal pada saat itu aku melancong kemana-mana kan bisa ya, tapi dulu bucin goblok.
Bulog. Jadi bulog. Bulol sih, bucin tolol lebih ke. Lebih ke bulol. Jadi kalau aku karena Aquarius itu orangnya setia banget. Tapi nggak semua Aquarius tau Kak. Dan kebanyakan Nggak semua Aquarius. kamu pernah sama Aquarius? Oh iya, pernah. Nggak apa-apa kan kita nggak Kita kan nggak ngomongin masa lalu ya. nggak ngomongin masalah, cuman kita lebih ke pengalaman aja sih, supaya teman-teman di rumah juga, oh ada nih aku kayak gini, aku pernah nih gitu. Jadi Betul. mereka mendapat jawaban-jawaban dari apa yang kita sampaikan kayak Jadi gitu. kalau Aquarius dia itu bukan bulot, Apa? boteng, Kenapa? bocang tengil. Kamu tahu ya? Dia aja nggak tahu sotoy banget ya. Kalau menurut aku pada saat itu mungkin aku zaman-zaman sekolah dan masih kayak apa namanya bucin-bucin, kayak oh harus setia nih, belum ketemu sama temen-temen yang bisa ngomporin kayak lu selingkuh aja, lu gini kan dia jauh gitu. Nggak ada temen aku yang kayak gitu. Jahat juga tuh temen Nggak dia ada. gitu. Lu selingkuh aja. Jahat banget gak sih anjir? Nggak, dan ada pada akhirnya ada, tapi pas pada saat itu nggak ada temen aku yang nyuruh kayak gitu. Dan kebetulan aku dulu kan introvert ya, jadi kayak jarang banget komunikasi dan nggak punya temen gitu loh. Maksudnya aku nggak bisa berbaur sama banyak orang kecuali sama pacar aku pada waktu itu. Jadi aku pikiran aku ya aku harus setia nih nungguin nih orang gitu sampai bertahun-tahun gitu. Meskipun dia nggak komunikasi sama aku, tapi aku komunikasi sama orang tuanya kayak gitu-gitu. Itu sih kayak yang bikin aku bisa bertahan sampai bertahun-tahun, sampai 5 tahun ini gitu-gitu. Salah satunya kuncinya orang tuanya. Karena orang tuanya kayak lagi di mana gitu-gini, sini mainnya ke rumah, ikut yuk gini-gini kayak gitu-gitu. Oh iya. Tadi aku mau nanya ini, masalah kepercayaan Kak, susah nggak kalau LDR? Nah, berat tuh nggak sih? Bener. Kayak aku sebenarnya kayak yang aku tadi bilang barusan itu kan tentang kepercayaan ya gitu. Dia percaya nggak, trust nggak ke aku gitu, yang aku di luar sana sendirian gitu, entah dia bisa sama ini gitu. Tapi balik lagi ke personal masing-masing kan, ke personal tentang diri kita sendiri, kayak oh aku bisa pegang kepercayaan dia, karena aku mikirnya gini, dia udah capek, dia udah tes apa segala macam, pendidikan susah, jadi aku harus menjaga diriku buat dia kayak gitu-gitu. Itu kan lebih ke bucin tolol lagi, aduh ya Allah. Udah bulog. Udah bulog. Wasting time lagi, ujung-ujungnya nyesel lagi. Ujung-ujung nggak jadi lagi. Kalau aku part yang tadi ya Kak yang semoga orangnya nggak nonton. Iya. Nggak apa-apa lah, nonton aja. Lucu pasti dia kayak ini gue bukannya, pasti dia mikir tau Kak, sumpah pasti dia akan ini gue bukan sih, ini gue bukannya. Kalau dia mikir itu diri, pede amat lu. Iya enggak? Tapi mantan aku yang pendidikan cuma dia doang. langsung tertuju dong buat dia. Karena aku pacar aku cuma dikit, nggak banyak. Mantan maksudnya? Oh ya mantan aku cuma dikit, nggak banyak. Gue cuma satu. Yang kelihatan gitu. Enggak. Terus. Kalau aku pernah. Jadi waktu itu kan lagi curhat sama temen aku masalah yang ya LDR, kayak gue nggak sanggup gitu kan. Oh temen kamu namanya? Kespil kan, aku cerita sama dia kayak gue nggak sanggup Dewi, LDR curhat, terus habis itu dia kayak memberi support gitu. Salah banget, gue nggak boleh nyebut nama, boleh nggak ditit gitu? Nggak, ini boleh. Karena aku mau nyeritain dia dan ini sedih loh Kak. Jadi dia mensupport, maksudnya dia memberi dukungan ke aku kayak, ya lo harus dia doang Mbak Ani gitu kan, dengan segala macam, meskipun dengan banyaknya godaan di Purwokerto ya, pasti bisa segala macam. Dia doang yang diselingkuhin, dia LDR juga, dia ceweknya teman aku tuh di Malang, cowoknya di UI. Kasian banget ya Allah. Maaf banget nih, ini harus di-tweet gitu, namanya tuh harus disensor sumpah, ya kan? Karena pas abis dia cerita kayak gitu, dia kayak memberi support, tapi ternyata dia yang jadi korbannya, dia udah beneran udah fokusnya cuma ke cowoknya doang, dia berusaha setia, padahal aku tahu banget dia tuh juga magnet, effort cewek gitu. Tuh magnet Kak, dia tuh tipe teman aku tuh magnet, dia cowok tuh banyak yang suka gitu loh. Oh iya. Pasti kan banyak kan cobaan-cobaan yang mau mencoba mendekati dia, tapi dia berusaha buat setia, malah dia tinggal selingkuh. Sampai sekarang selingkuhannya, maksudnya si mantannya itu masih pacaran sama si selingkuh itu kayak. Oh, ya jodoh berarti. Ya bukan belum nikah. Oh enggak. Oh ya. Belum nikah. Oh gitu. Ya kayak gitu. Itu berdasarkan pengalaman temen aku. Terus biasanya kalau kamu waktu LDR tuh yang bikin kamu kan sampai bertahan kan sampai sekarang kan, yang pada akhirnya dari LDR terus
kuliah udah selesai dan segala macam dan akhirnya ketemu lagi gitu loh. Pada saat waktu LDR tuh yang menguatkan kamu tuh apa sih? Yang menguatkan aku ya karena cowok aku itu tadi ya, karena dia full effort, dia bisa setiap minggu. Cie. Aku mau ngeluarin muka jelek nggak boleh. Karena dia full effort jujur Kak. Dia beneran bisa seminggu sekali atau paling lama tuh 2 minggu sekali dia nemenin nyamperin ke Purwokerto. Cuman sebentar doang, emang pure karena pengen say hi aja, ketemu aku gitu. Dan itu aku yang bikin bertahan ya jujur itu. Karena aku ada nih Kak cerita temanku, bestiku banget juga. Wow. Asyik ada cemilan. Ada cemilan. Bismillah. Ini aku mau cerita dulu. Jadi ini emang sahabat aku banget. Dia, aku nggak ngerti juga ya konsepnya. Dia pokoknya LDR. Dia dari SMA sampai lulus kuliah pun dia masih LDR. Lama banget. Cuman iya, karena emang ini ceritanya sedih ya. iya ceritanya lumayan sedih. Kasih lagu sedih-sedih dong. Iya, tapi kayak teman gue ini deh. Kayak teman aku mendingan gak usah nonton deh. Karena aku mau nyeritain dia, karena ini sedih banget. Tapi aku sorry banget kalau kamu ngerasa ini kamu ya apa ya? Yang gimana Kak? Aku pengen banget ceritain ini. Gak apa-apa kan sedih banget. Bentuk support. Gak apa-apa, bentuk Ini support. ya. Jadi atau pembelajaran. iya gitu. Jadi ini aku nggak tahu ya. Aku sih nggak mau nyalahin cowoknya. Karena kan yang sahabat aku kan temennya. Aku nggak mau aku maunya sih di tengah-tengah ya Kak. Cuman kayak menurut aku cowok mungkin karena aku dapetnya Mas ini yang full effort yang bisa seminggu sekali nyamperin ke Jakarta Purwokerto. Menurut aku si pacarnya teman aku ini dia tuh kayak gatel ya? Enggak. Agak salah kok. Dia menurut aku ya ngeliatnya kayak agak kurang gitu sih Kak. Effortnya. Namanya LDR, kita ketemu aja komunikasi nomor 1 ya. Apalagi LDR, nomor komunikasi ngobrol, nomor 1 sih. cerita tuh udah harus, itu penting banget nggak sih? Nah ini kayaknya teman aku nih salahnya adalah waktunya nggak ada buat ketemu. Waktunya nggak tahu ya sibuk atau apa, aku nggak ngerti. Cuman menurut aku jadinya kayak, lu tuh emang nggak kangen apa sama cewek? Lu masa lu nggak nyamperin? Ya Kak, sebenarnya bisa aja ceweknya yang nyamperin tuh bisa. Cuman bukan ini mengeneralisasi ya, cuman maksudnya generalisasi itu normalisasi ya. Cuman normalisasi lah. pokoknya intinya ya sebenarnya bukan mau ya namanya cowok ya cowok dong yang nyamperin. Sebenarnya bukan kayak gitu, cuman harusnya gitu nggak sih Kak? Maksudnya cowoknya lebih ya harus saling aja sih, namanya hubungan kan saling ya. Iya, Jadi saling melengkapi gitu. Kalau ceweknya lagi nggak bisa, cowoknya yang datang. Ya, Kalau jadi juga komunikasi. sebaliknya. Lebih balik lagi ke komunikasi aja gimana gitu loh. Kalau misal kamu lagi repot di sini, ya udah kita cari jalan tengahnya di mana kayak Iya, gitu. betul. Tapi kalau menurut pandangan aku sih dari cerita kamu tadi bahwa temen kamu itu apa ya, pacarnya ya, pasangannya itu bisa dibilang apa ya, effortnya kurang sih kalau aku ya bilang. Karena kan? kalau misal gitu. udah cinta, udah sayang, pasti apapun itu akan dilakuin gitu. Iya, kan contohnya ada nih paling dekat ini nih. Iya, ini berdasarkan opini kita berdua doang loh ya. Ini berdasarkan kita doang loh ya. Nah, karena aku ngerasanya pacar aku tuh waktu itu bener-bener yang mungkin dia rindu banget, aku pun gitu. Kalau dia nggak bisa ke Purwokerto ya aku yang ke Jakarta, meskipun cuma 2 hari kayak buat say hi aja gitu. Cari liburnya ya. Nah kalau temen aku nih dia 9 tahun loh Kak LDR. Oh iya? 9 tahun, gue 2 Tapi tahun jadi aja sekarang gagal ya, ya Allah. 9 tahun, lu bayangin dah 9 tahun kalau kata gue mah, ya elah. Anak mah udah SD Kak. Itu nyicil KPR sih menurut aku. Iya, udah mau kelar. Udah mau kelar, betul. Iya kan? Nyicil mobil udah lunas tuh 5 tahun doang ya kan. Iya, makanya. Tuh jadi kemarin aku sempat ada di tengah-tengah konflik itu yang kayak ceweknya bilang gini, cowoknya bilang kayak gini. Tapi dia udah gak mau diketemuin gue. Ya lu kelamaan, giliran cewek lu udah kagak mau sama lu baru mau datang. Ya ngapain, bener gak sih? Ya bener gak sih gitu loh. Karena ya itu tadi, mungkin perempuan itu ada masanya ketika dia udah ngasih semuanya, effort lah segala macem gitu. Dia udah ngasih semuanya dengan apa yang dia lalui, dia itu tutup mata gitu. Yang penting gue harus apa ya, ada buat cowok gue kayak gitu, terus harus sayang lah apa segala macem gitu. Tapi ketika si cewek ini udah ngerasa capek dengan tidak ada hasil yang apa yang dia harapkan, namanya perempuan tuh pasti kayak ya udahlah gitu. Iya, kayak udah terbuka aja gitu.
biasanya Itu temen kayak gue udah capek juga sih. iya Kak. udah capek, pasti udah capek. Apalagi 9 tahun. 9 tahun tuh bukan waktu yang sebentar gitu. Betul. Balik lagi kayak nyicil rumah tuh bisa. Iya makanya. Udah tinggal separuh lagi tuh kayaknya mah kalau katanya. Iya gitu Gitu deh. Tapi aku berusaha kayak pas cowoknya juga cerita kan, aku juga jadi kayak aduh kasihan juga lagi nih teman gue gimana sih gitu, sempat kayak gitu juga. Cuman ya aku tuh udah ngomong karena sampai terakhir ini pun mereka nggak ketemu, aku tuh udah ngomong kayaknya lu mendingan ke Jakarta deh, mendingan ngobrol, kalau emang mau putus ya udah putus. Cuman kayaknya lebih bijaknya tuh putus ketemu gak sih Kak, daripada Iya, by tapi- chat atau by phone. Tapi ada beberapa momen orang pasangan yang ketika dia LDR itu misalnya putus ya udah putus aja karena kan ya udah keterbatasan waktu, Iya sih. kondisi juga kan nggak bisa ketemu apa segala macem gitu. Jadi putus mah dari HP Iya udah sih. putus aja. Kalau Iya, aku iya. kalau menurut aku ya ini menurut aku pribadi kalau aku ketemu dengan cowok yang kayak gitu apalagi 9 tahun wasting time yang nggak menghasilkan apa-apa, apalagi kita perempuan yang butuh kepastian. Jadi ya udah gitu loh, aku logika aku mainin gitu, bukan lagi perasaan. Udah pergi aja gitu masing-masing karena kan mungkin dia juga punya hal-hal yang harus dia lakuin, aku juga harus menata hidupku Betul. gitu loh. Iya gitu. Nggak mudah sih memang, cuman ya mau gimana lagi, itu adalah suatu bentuk resiko dari kata long distance relationship alias LDR kayak gitu. Nah kalau kalau waktu dulu tuh, waktu aku LDR sama mantan aku dulu, tantangan terberatku itu apa ya? Karena dia jauh banget lokasinya. Oh iya, di mana, Kak? Di Nanti ditit biar dia nggak makin ngerasa dirinya ini kita ngomongin dia. Kan Gato. dapat reality loh sama itu. Oh iya, Nggak mau Di sih, Jawa aku sih Tengah. nggak mau bagi Jawa Tengah mah di deket, Jawa Kak. Tengah. Tapi kan nggak ada, Malang ya? enggak, Oh, bukan. Malang Jawa Timur. Sabar Cuma dong. rumah dia di Malang Aku gitu. dipelototin. Kan di dekatnya Jogja lah gitu. Oh. Deket Jogja tapi bukan di Jogja. Aku tahu mau pas spill nggak? Jangan dong. Ntar ketahuan lagi. Enggak, udah tahu sih mungkin dia nonton ya, bodo amat udah. Terus abis itu karena yang membuat tertantang di situ, tantangan terberat aku ketika aku melakukan LDR, menjalani hubungan LDR dengan seseorang yang sangat amat jauh tempatnya di kota itu dan terkendala HP juga, dia nggak boleh pegang HP. Jadi di hati aku sih lebih kayak Overthinking. nungguin, nggak overthinking. overthinking karena di sana cowok semua, nggak ada ini, meskipun ada ceweknya tapi kan dia di asrama gitu kan, beda-beda ya. nggak ada pikiran kayak pikiran aku terlalu positif thinking kali ya. Tapi kadang kalau sama cowok malah lebih overthinking sekarang. Iya. Oh iya enggak. Iya. Enggak, aku Kalau semua cowok lebih baik. tapi aku tipe orang yang nggak overthinking. Oh. Demi Allah, Iya, sama iya. tapi kamu bisa tanya, kalau misal ketemu sama Aga bisa dia tanya, apakah aku overthinking? Enggak, aku nggak overthinking. Iya. Karena apapun itu yang menjadi milik kita itu bukan milik kita. Itu miliknya Tuhan. Iya. Balik Allah lagi. Subhanahu wa taala. Iya, jadi Allah bisa mengambil apa yang menjadi miliknya gitu. Dan semua ini adalah milik Allah. Jadi aku ya udah serahkan aja gitu. Jadi nggak ada overthinking apa segala macam. Dan dulu pun waktu aku menjalani LDR. dengan seseorang itu nggak ada pikiran aku overthinking apa segala macam. Cuman lebih ke kayak kangen ya, kayak aduh bener-bener setahun yang nggak komunikasi gitu loh. Yang kayak gimana ya gitu, kayak nungguin dia pegang HP aja udah tiap malam tuh kayak aduh kapan ya dia telepon gitu. Kadang ada sesekali dia pinjem ketika dia ada jadwal keluar, dia pinjem HP pelatihnya apa segala macam buat telepon kayak gitu, dan itu pun dipajakin waktu cuma 10 menit nggak lebih. Itu berarti Gitu. pas SMA apa kuliah? Itu aku kuliah Oh. kuliah kelas 1 kuliah semester pertama. Semester iya. pertama Terus itu sih Iya. Aku mau nanya, belum apa-apa udah mau nanya putusnya gimana aja. putusnya
putusnya ya dia selingkuh sama temannya dan dia yang sesama Again selingkuh again. enggak sih, lebih ke apa namanya, mungkin dia juga ini tantangan buat dia juga ya kan, maksudnya tantangan terberatnya dia juga karena dia merasa LDR juga capek gitu, nggak ketemu, abis gitu segala macem yang dia lakukan kayak ya udahlah. Akhirnya dia mencoba untuk berbaur dengan teman-temannya yang perempuan itu. Aduh ntar di penalti aku. Ya pokoknya itulah, kalau dia mah aku orangnya nggak dendam sama dia karena aku bersyukur bisa putus gitu karena aku bisa bertemu dengan suamiku. Anjay. Saragi. Tepuk tangan dong. Dan aku masih berhubungan baik sama keluarganya sampai sekarang. Ya aku tim gak suka banget lagi Karena Kak. baik. Nggak, aku tim gak suka lagi Kak kalau mantan masih deket-deket. Itu agak banget. Iya kita Scorpio cocok Iya. berarti. Mas Aga. Udah kita nggak boleh jangan. Karena balik lagi silaturahmi itu kan penyambung rezeki. Betul sih Kak. Betul. Tapi emang nggak mikirin perasaan pasangan yang Maksud- baru. Kalau misal aku ketemu sama keluarganya kayak oh iya kayak gitu, karena kan aku dulu sempat nge-gym ya dan kakaknya juga nge-gym di situ, jadi kayak apa dek gitu, oh iya mas gitu. Iya sih, cuma Udah gitu doang, nggak iya, yang kayak caper musuhan kan. kayak siapa lo kayak gitu enggak. Ya emang gak ada masalah juga sih sebenarnya. Dan Iya. kalaupun lebih ke apa namanya itu kayak deket sama keluarganya yang deket banget gitu enggak. Iya. Maksudnya ya udah. Aku biasa sebenarnya aja. iya Kak, aku sebenarnya tadinya baik sama mamanya mantan aku kan. Cuman pacar barunya mantan aku ini kan nggak suka akan melihat kedekatan aku dengan ya Ya, padahal pastilah semua iya orang juga kan, kayak itu gitu. manusiawi loh. Iya gitu. Aku ngasih tahu aja. Minum dulu. Next lentingnya. Part yang Silakan masuk Bapak. Terima kasih. Iya. Enggak apa-apa. terus enggak ini part lucu. Sebenarnya gue bukan hubungan baik yang gimana sih Kak, cuman kan kadang mamanya suka nanya apa kabar gitu-gitu kan. Ya wajar kan, pernah kenal, pernah ini. Emang pure mamanya baik aja, keluarganya baik, opa. Ya, kasih opa udah pasti ketahuan siapa. Enggak apa-apa. Emang keluarganya baik, keluarga besarnya memang baik. Cuman ya itu menurut kita kalau ngomongin toksik ya itu si pacar barunya tuh toksik menurut gua. Gitu. Ya banyak sih macam-macam. Nah, next time kita ngebahas toxic, guys. Kita bahas si apapun toksik ini. Iya itu. Ya nggak hanya dia lah, emang Iya, kasihan dia iya. disebut Enggak jadi topik ntar. Iya, enggak. Ya udah gitu. Terus kalau aku ya, kalau part terberat ya di LDR ini ya. Iya sih kalau kangen Itu sih. ribut sih. Kangen Kak. Oh iya, ke- kangen. Karena kangen itu akhirnya bikin aku pengen ngajak ribut. Karena cewek tuh gitu gak sih? Harus minta di ngertiin. Iya, aku tipenya overthinking lagi. Anaknya kayak kepikiran. Sebenarnya aku mah percaya sama Semua pacarku. zodiak Scorpio seperti itu kayaknya. Tapi ini enggak kok. Tapi mantan aku yang 5 tahun Scorpio juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia Scorpio juga tapi emang iya sih, bener. Enggak usah dibahas. Tadi kita ngomongin apa sih Kak? Ih, hilang lagi dari otakku. Overthinking. Oh Overthinking. iya. Aku tuh anaknya tipe yang lumayan overthinking, tapi aku nggak nge-overthinkingin pacarku sih. Aku percaya 100% sama dia di Jakarta, dia nggak akan genit. Cuman yang bikin overthinking tuh malahan apa ya? Pokoknya justru dari luar lah pokoknya. Kayak apa namanya? Dari luar tuh apa? Dianya selingkuh di luar atau gimana? Aku percaya Kak. Aku percaya Kak sama orangnya. Cuman kayak misalkan aku tahu. Jadi kayak misal orang lain kayak ngedeketin iya, dia kayak gitu. lebih ke kayak ini ntar ada cewek ceneh nggak ya, lebih ke kayak gitu sih. Padahal mah dia tuh selalu meyakinkan enggak, aku nggak bakal gini. Ya cuman balik lagi Kak, rata-rata cewek yang berpasangan dengan Scorpio tuh punya ke overthinkingan itu gitu. Iya. Meskipun aku Scorpio dan Mas ini Scorpio juga, cuman itu tetap aja overthinking. Dan ya itu aku kalau udah kangen overthinking udah deh tuh jadinya meledak.
ada aja yang diajak ribut. Semua jadi satu. Nah, semua salah aja deh. Pokoknya dia ngapain let replay dikit aja udah jadinya besar. Dia meledak. nafas dikit aja udah salah. Nah, iya. Gitu. Dia gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau aku tipe yang ya itu tadi balik lagi aku tipe yang nggak terlalu, bukan berarti aku cuek nggak peduli ya, tapi lebih ke kayak aku nggak mau membebankan pikiranku dengan pikiran-pikiran yang menurut aku nggak worth it buat diri aku, kayak misalnya negative thinking kayak gitu, itu capek, bikin asam lambung naik. Betul sih. Gitu. Buat aku karena nggak telat makan aja sakit, apalagi mikir yang kayak tadi tuh. Iya. Tadi kita sempet aku perjalanan ke sini ngomong itu perut aku kayak kok sakit banget ya, kenapa, ternyata lupa nggak makan nasi uduk hari ini guys. Kayak plot twist banget tuh di jalan aku gitu. Jadi menurut aku sih, kalau aku tipe yang nggak terlalu mempermasalahkan LDR mau itu berapa tahun gitu, dan resikonya ya cuman itu aja, jarak jauh, nggak bisa komunikasi gitu. Dan aku juga mau ngingetin ke teman-teman semua, kalau misal kalian sedang menjalankan hubungan yang LDR atau long distance relationship, itu hubungan jarak jauh, yang paling penting yang harus kalian ingat itu adalah komunikasi. Komunikasi itu tombak dari suatu hubungan. Mau itu ketemu secara langsung atau sering ketemu, mau LDR, itu komunikasi paling penting. Karena kalau misal komunikasi kalian nggak penting, Enggak, kalau komunikasi kalian nggak baik. Oh iya, bukan komunikasi kalian oh nggak iya, penting. sorry, maksudnya kalau komunikasi kalian sama hubungan kalau komunikasi, iya. Kalau komunikasi kalian nggak baik gara-gara sama pasangan kalian, itu nggak baik, Mm-mm. kacau. Kenapa? Karena pacar kamu belok kanan, kamu belok kiri gitu. Jadi lah mana pacarku? Kok nggak ada? Ketinggalan dong. Gitu. Iya. Ciluk bang. Tetot. Iya, ini aku jadi mikir. Jadi Iya, betul. pasti tadi udah mikir, oh ini jawabannya gini, padahal apa? Oh, jawabannya nyeleneh guys. Tapi nggak nyeleneh kayak gitu ya, pasti penting komunikasi. Komunikasi itu kunci tau. Iya nggak sih? Iyalah. Komunikasi itu kunci kan kak. Hubungan rumah tangga aja komunikasi nomor 1. Betul. Jadi kalau komunikasi yang nggak baik ya udahlah, mending lu cari aja yang baru. Kalau masih pacar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau masih pacar kak, tapi kalau misalkan udah jadi suami istri, mendingan diobrolin ketidaksukaan dan kesukaan. Sorry ini bukan sotoy, saya belum nikah, cuman yang berdasarkan pengalaman aja yang udah-udah. Tapi yang nggak gitu juga loh, tiba-tiba cari yang lain. Iya gitu. betul sih kak. Cuman maksudnya pertama kan pasti kan akan diobrolin dulu. Kayaknya hubungan kita udah nggak nyaman nih. Kayaknya kamu terlalu kamu nggak suka tuh ngomong, atau dari kalau diem aja kan jadi nggak tahu kak pasangannya. Iya, Kalau diam-diaman ntar dikira bisu lagi. Nggak, diem tuh dikira sariawan lagi. Kalau kasusnya pas rumah tangga LDR gimana? Ada nggak? Pernah nggak? Enggak sih, enggak pernah. Enggak Aku sih. pernah LDR. Jadi suamiku di Cibubur, aku di Tangsel. Dan itu Bodo amat, anjir, gue pikir di mana. tapi itu Itu naik gojeknya masih masuk. tapi itu berpengaruh loh. Itu berpengaruh loh. Jadi Tapi pulang nggak? Tapi maksudnya ketemu nggak? seminggu sekali. Oh. Seminggu sekali. Jadi iya kan Mas, waktu si Aga di Cibubur, aku di Tangsel. Nah, jadi awal nikah tuh aku langsung ditinggal sama suamiku. Jadi suamiku di Cibubur, aku di Tangsel. Itu jadi perdebatan buat aku pribadi. Aku nggak nyampein ke dia gitu. Aku nggak nyampein ke suamiku karena ya namanya lagi perempuan kan agak gengsi gitu loh. Yes. Kayak ya udahlah dipendam sendiri aja kayak gitu. Nah, itu adalah bentuk komunikasi yang nggak baik ya, dipendam sendiri betul. itu. Dan itu aku belajar di situ bahwa komunikasi itu apapun itu harus diomongin gitu. Kayak akhirnya aku bilang sama dia gitu, kamu di Cibubur terus gini, aku di sini, masa abis nikah bukannya bareng-bareng. Aku dari Surabaya ke Jakarta ke Tangsel, ini kan supaya aku deket sama kamu, kok kamunya di Cibubur, aku di sini. Kayak itu aja menjadi perdebatan buat diri aku sendiri, Bu. Tapi nggak jadi perdebatan antara kita berdua secara langsung gitu, enggak. Tapi buat aku kayak aku bertengkar sama diriku sendiri jadinya kayak gitu. Kok gini sih gitu. Dan pada akhirnya ya udah,
aku omongin ke suamiku, aku nggak mau gini, akhirnya ya itu jadinya dapet jalan tengah gitu, dan akhirnya alhamdulillah everything is fine. Oke. Tadi aku dengar dari Kak Anggi yang part yang bagian nyampein. Jadi komunikasi tuh kalau bisa disampaikan aja semuanya gitu kan. Itu sih benar sih. Cuman kemarin aku baru dapat bukan masukan sih, dapat Poin. poin ini dari teman aku. Tapi Dil, kalau misalkan gue terlalu speak up, jadi kan dia ceritanya lagi gundah gulana dan ceritanya sama aku. Terus aku bilang, ya udah daripada lo bingung, mendingan langsung aja ditanya langsung aja ke cowoknya, atau lo sampein aja kegalauan lo, karena kerisauannya dia ini pure cuma karena dia overthinking aja. Dan aku yakin kalau misalkan dia udah cerita ke cowoknya pasti jawabannya nggak akan bikin dia overthinking, justru akan menenangkan dia. Makanya aku bilang dong, ya udah cerita aja. Terus tapi dia bilang, tapi Dil kalau gue apa-apa cerita, nanti dia jadi males nggak sih Dil? Kayak nanti bentar-bentar galau, bentar-bentar overthinking. Dia tuh takutnya si cowoknya malah mikir kayak gitu. Itu berarti menurut aku ya, menurut pandangan aku, bukan semua pandangan orang seperti itu. Tapi kalau menurut aku, kalau misal cowoknya berpikiran seperti itu ya berarti pikirannya belum terbuka sih. Karena kalau misal cowok yang udah ngerti suatu hubungan yang mana tombak komunikasi ini paling penting, ya dia akan menerima segala keluhan dari pasangannya gitu. Even suami, alhamdulillah aku dapat suami yang dia selalu apapun yang aku omongin nih gitu, aku gini-gini, aku tanya dulu, aku kenapa ya kok gini, ada masukan nggak gitu, gimana ya gini, kalau kamu gimana, aku pasti tanya kalau kamu gimana, jadi nggak yang langsung ngejudge kamu gini ya enggak, jadi kayak kalau kamu gimana gitu, menurut kamu gimana, kalau aku kan kayak gini kayak gitu, jadi itu pasti akan seperti ini pasti akan kayak gitu, nggak yang ngejudge overthinking ini. Tapi ada loh tipe cowok yang kayak gitu. Iya, nah makanya mungkin temen aku kekhawatirannya ini kan sebenarnya cowok baru juga kan, maksudnya lagi baru memulai hubungan. Jadi dia masih kayak, karena yang sebelumnya tipe yang kayak gitu tuh Kak, yang versi nggak baiknya, jadi dia overthinking, takutnya yang ini kayak gitu. Padahal sampai detik ini aku juga nggak tahu. Mungkin dia ada pengalaman masa lalu yang pernah berhadapan. Kayaknya iya. Biasanya gitu. Aku jadinya kan aku juga karena dia curhat sama aku juga meyakinkannya kan juga jadi. Iya. Jadi trust issue. Betul. Jadi aku juga jadi bingung ya Kak meyakinkannya. Aku harus jawab apa ya? Cuman ya emang jalan satu-satunya ya sebenarnya emang ya sharing aja sih ke pasangannya itu. Lebih baik diomongin, mau itu jelek, mau itu apapun itu yang mengganjal di hati, lebih baik, karena segala penyakit itu karena apa yang kita pikirin. Betul lagi. Gitu. Betul. Jadi mental health lebih penting ya guys, buat teman-teman kaum muda, jangan sampai mental health kalian terganggu. Pikirkan tentang diri kalian sendiri. Betul. Apa? Ada nggak kira-kira? Nggak ada lagi, terus cerita inspiratif tuh apa kayak Kamu pernah nggak ada temen itu tadi? Ya tadi. Tadi. Oh yang berhasil. Atau yang akhirnya jadi nikah, atau misalkan ya udah. Ada sih. Oh ya. Mungkin temen aku ya, kalau Selek dia. tapi aku pernah lihat temen aku yang LDR pada akhirnya menikah, ada yang kayak gitu, ada yang berhasil. Ya itu tadi, lebih ke personalnya dan komunikasi mereka berdua gimana untuk menjalani hari-hari, komunikasi tuh bisa apa enggak kayak gitu. Kalau misalnya kepercayaan dari ya? Iya, kepercayaan. Kalaupun ada pundi-pundi yang bikin berantem apa segala macam, itu kalau sampai menikah berarti mereka bisa mengatasi gitu. Iya sih. Aku juga ternyata ada lagi. Kan di LDR, terus dia bisa sampai nikah. Nah ya, Sekarang. ada teman kamu kayak gitu? Kakak sepupuku sendiri. Oh ya, keren dong. Makanya aku nanya sama dia. Nah dia tuh tipenya bisa LDR. Kayak aku. Pas Jauh pacaran. Jauh. Jauh dia pacarannya. Oh iya? Nggak bisa disamperin karena dia di luar negeri. Oh. Lakinya. Cuman itu kan aku nanya sama dia kemarin. Lo bisa nggak? Kalau pas pacaran bisa, tapi kalau pas suami istri gue nggak bisa deal karena udah beda nggak sih? Iya, kalau suami istri kan memang terahnya apa sih namanya? Terah tuh apa? Apa ya? Bahasa tua apa ya? Terahnya sebagai apa? Kok terahnya lagi sih, kayak Kodrat intinya. kalau kodrat Hakikat. hakikatnya suami istri itu kan pas si istri, kalau menurut pandangan aku, menurut
apa ya, pembelajaran aku di dalam dunia religius kayak agamaan yang aku dapat dari beberapa ustadz atau beberapa orang tua aku, bahwa namanya istri itu mau dimanapun silakan nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa banget, kita bebas mau jalan. Kok enak sih? Iya makanya. Nggak boleh sih aku. Jadi kalau menurut orang tua aku yang pernah ngasih tahu aku kayak gitu kan, sebagai seorang istri itu ya kodratnya ya ngikut suami kayak gitu. Karena kan istri ya patuh sama ya ke suami lah pokoknya. Ya aku ngerti sih part yang itu. Ya kan, di dalam Islam juga ya mau gimana pun suami kamu, ya itu suami kamu, dimanapun dia berada ya kamu ya ikut dia kayak gitu. Makanya aku dulu sempat ada obrolan sama suamiku tentang kalau nikah. Aku kan waktu itu masih kerja di restoran kan, jadi nggak ada pikiran buat resign gitu, nggak ada gitu. Tapi aku ada obrolan sama suamiku tentang nanti kalau misal udah nikah, jadi ada opsi kayak aku tuh dikasih opsi 2 pilihan sama dia, maunya aku di Surabaya, dia di Jakarta, atau kamunya pindah kayak gitu. Tapi balik lagi aku memutuskan untuk resign dan pindah ke sini karena ya lagi didikan orang tuaku itu, kita sebagai perempuan, kita sebagai istri ya harus ngikut sama suami, dan mau dimanapun suami kamu ya disitulah kamu gitu, disitulah rumah tangga kalian, hidup kalian harus diterima gitu, harus bersyukur, harus dijalani dengan baik kayak gitu. Dan aku dapat ini beda topik ya. Jadi aku ada pembelajaran dari orang tuaku yang masih aku inget sampai sekarang tentang rumah tangga. Tentang rumah tangga yang kalau misal buat teman-teman yang kamu lagi di masa merintis untuk membangun suatu rumah atau tempat tinggal gitu, jangan khawatir. Yang penting kalau misal kamu belum bisa punya rumah, kamu nggak bisa beli rumah, nggak apa-apa ngontrak kayak gitu. Itu orang tua aku bilang. Jadi orang tua aku tuh nggak pernah ngejudge kita, oh kamu tuh harus dapat suami yang kayak gini-gini, enggak pernah sama sekali. Jadi sangat-sangat menerima. Jadi kalau misal kita nggak bisa beli rumah, ya udah ngontrak gitu. Nggak bisa ngontrak ya udah ngekos, yang penting bareng-bareng sama suami kamu berdua gitu. Dan kamu disitulah kita belajar gitu, melatih emosi kita, saling mengenal satu sama lain, karena namanya suami istri tuh harus bareng-bareng gitu. Itu orang tua aku sampai sekarang yang masih aku ingat. Makanya bagaimanapun suami kita, bentuk suami kita harus bersyukur dan menerima dan menyayangi kayak gitu. Iya. Kamu mungkin ada masukan yang lain-lain tentang tips buat teman-teman yang nonton di sini yang lagi LDR? Iya pokoknya, nah langsung naik lagi nih gue. nih pokoknya kalau kata aku mah ya, tapi nggak tahu ya, cuman kalau aku karena aku udah pernah ngelewatin si masa LDR ini, kuncinya mah komunikasi aja, terus saling jaga kepercayaan, apalagi Kak. Terus habis gitu ya saling mengerti, memahami aja kondisi satu sama lain. Betul, itu. Kayaknya itu doang gak sih Kak? Itu yang kuncinya banget gak sih? Itu Kunci harus paling utama. Itu harus ada. Ya kalau misal kalau kalian bisa nyusul ya nyusul. Iya betul. Itu saling, makanya itu tadi saling, terus juga kurangin overthinking ya, karena punya pikiran apa-apa, karena itu belum tentu terjadi. Jadi nggak usah dipikirin. Ya, gitu. itu sih yang paling penting, kayak sotoy banget tuh ngomong kayak gitu, bro. Kadang sering overthinking. Kadang emang beberapa orang yang masih belum bisa menerima, kayak denial tentang kepedesan lagi gue. Enakan makannya. Ntar aku takut radang, tiba-tiba ketenggorokan, pedes. Tahu nggak sih yang pedes sampai ke sini tuh? Tahu. Udah ada aja ibu ini. Jadi sampai mana tadi ya? Iya kan? Lupa. Overthinking. Hah? Overthinking? Iya kenapa? itu loh, yang kan banyak yang overthinking. Jangan overthinking. Oh ya, teman-teman yang overthinking apa ya? Bangke, gue mikir dia udah ingat. Aduh ya Allah, gara-gara ini aku tuh
lagi mikirin ini. Padahal tadi udah bagus banget tuh. Dia lupa lagi pakai Iya, kesel. kadang ada beberapa temen yang apa namanya overthinking Mm-mm. yang nggak mungkin terjadi. Masih nyari. Semuanya lupa ya. Masih Gitu. nyari. Ya pokoknya itulah udah Iya, dari kamu lah. Bener kok, intinya tuh paling yaitu komunikasi. Namanya hubungan jarak jauh, ya komunikasi tuh penting, saling effort. Kalau emang cowoknya nggak bisa nyamperin, ya kamu yang nyamperin. Begitu juga sebaliknya. Terus yuk lagi. Ya, yang terakhir kalau cari pasangan yang saling sayang aja. Betul, itu Jadi- betul. Jadi ini ya, jadi effortnya kelihatan gitu. Jadi saling mencari, saling berjuang. Mungkin gitu. effort jangan dijadikan sebuah beban. Jangan. Betul, effort jangan dijadikan sebuah beban. Terus Ja- juga jangan jangan- overthinking, Kak. Bener. Jangan, iya bener. Aku apa Kak Anggi nih? Kamu Ya udah, sabar dulu. Jadi pokoknya jangan overthinking karena apa yang kalian pikirkan negatif-negatif itu belum tentu terjadi. Itu sih. Itu kata-kata dari pacar aku sebenarnya. Yang sebenarnya sampai detik ini aku juga masih meresapi karena aku kalau lagi overthinking ya overthinking aja. Cuman ya kalau bisa diminimalisir dengan ingat aja kata-kataku barusan gitu. yang penting inget baik-baiknya dia gitu. Betul. Baik-baiknya pasangan. Oh, pernah Tapi biasanya suka lupa tau, Kak. pernah ini apa? Biasanya lupa kalau misalkan lagi kesel mah udah lupa tuh dia pernah baik. Beristighfar, Masya astagfirullah. Allah, betul juga. Tahu nggak? Itu adalah agak kayak gitu. Oh iya. Jadi Oh, iya. apa-apa, aku misalnya nih, aduh, aku panic attack-ku kamu nih gitu, tiba istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Terus aku lagi ngelihat darah apa segala macam, istighfar, astagfirullahaladzim. Persis kayak gitu, benar, kayak gitu. Coba lagi gue coba ya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Iya. Oke, tema selanjutnya kira-kira ya. Jadi mungkin selanjutnya kita jangan hari ini aja ya, tapi semoga next time kita harus bikin harus. konten lagi. Kita Iya. nggak mau bikin sekali konten, 2 kali konten, nggak mau. Nggak mau semoga kita bisa ngobrol Lagi. lebih seringnya sama kalian juga. Dengan berbagai macam tema apapun itu. Mungkin ada teman-teman yang Mau ngasih ide nggak? Kira-kira minggu depan Iya. kita mau bahas tentang apa? tentang apa, kalian bisa komen di bawah, atau kalian punya pengalaman tentang percintaan atau hubungan kalian sama teman toksik apapun itu yang menurut kalian pengen kalian ceritain, nggak apa-apa, ceritain aja di kolom komentar. Betul. Atau kamu bisa kirim, ada Instagramnya nggak sih? Nanti kita bikin. Oh, nanti kita bikin. Oke. Kalau nggak nanti ke Instagram kita juga boleh, Oke, DM boleh. kita berdua juga boleh. Oke, nanti kita ada di masukin. sini ya. Gini apa gini? Ya aku gini, aku gini, Kak Anggi gini. Aku Oke. gini, Kak Anggi gini. Yaudah, Gitu gini. ya. Gitulah pokoknya. Gitu. Masih panas sih. Gara-gara itu. Sumpah. Oke guys, Jadi mungkin gitu aja gitu aja obrolan dari kita hari ini. Kalau terlalu banyak ntar ke-spill semua di Iya, sini, nanti semua orang Ini jadi masih tahu. banyak nih yang mau diceritain, Iya. cuman kayaknya harus direm dulu karena masih ada lagi nanti minggu depan kita bahas semuanya secara lebih mendalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.